Kulit merupakan lapisan terluar tubuh yang memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap segala bentuk trauma. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaannya. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera dan patogen. Kulit juga mengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan yang tak terasa, serta menyimpan vitamin D, lemak, dan air. Kulitmu terdiri dari 3 lapisan, epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan kulit yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Perjalanan kita dimulai dari epidermis yang merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan kedap air ini adalah pelindung tubuhmu dari bakteri dan cedera pelindungnya dilengkapi keratin. Mari masuk lebih dalam ke bagian bawah epidermis. Pembuatan pelindung tubuhmu terjadi di tempat ini. Di sini lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat. Lihat, itu sel penghasil melanin. Yang kedua ada dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfa. Mari kita menuju dermis, lapisan kedua dan yang paling tebal. Tetapi ketebalannya tergantung pada letaknya. Yang paling tebal ada di tumit dan yang paling tipis ada di kelopak mata. Sekarang kita berjalan menembus kulit tanganmu, tapi perjalanan kita masih panjang di dalam dermis karena kondisinya licin dan basah. Yang pertama terlihat adalah untayan seperti hemok dan karet gelang. Yang pertama adalah hutan, saraf, dan perasa. Aduh, jangan disentuh karena mereka sangat sensitif. Saraf merekam bahkan sentuhan yang paling kecil. Yang ketiga ada hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling bawah atau yang paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Selanjutnya adalah hipodermis. Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena lemak. Lemak juga berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ dan otot. Tapi yang paling utama adalah lemak menghasilkan hormon leptin. Setelah makan, kamu merasa kenyang. Ini bukan karena perutmu penuh, tapi karena sinyal dari hormon leptin. Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan, bukan perutmu. Fungsi kulit pada manusia. Yang pertama yaitu melindungi tubuh. Fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam, seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Kulit juga berperan sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi, zat beracun, serta beragam virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab infeksi. Yang kedua yaitu menjaga suhu tubuh. Kulit juga berperan sebagai penjaga suhu tubuh sebab dalam lapisan kedua kulit atau dermis terdapat saraf dan kelenjar keringat yang berfungsi untuk merespon perubahan suhu tubuh. Saat Anda sedang kepanasan atau stres, kulit akan menjaga suhu tubuh pada kisaran normal dengan cara mengeluarkan keringat, dan bila sedang kedinginan, pembuluh darah di kulit akan menyempit guna menahan panas tubuh. Yang ketiga yaitu menyimpan lemak. Kulit juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan lemak. Lemak pada jaringan kulit bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin serta menyangga jaringan otot dan tulang. Yang keempat, menghasilkan vitamin D alami. Kulit juga berfungsi untuk menghasilkan vitamin D secara alami dengan bantuan sinar matahari atau sinar UV. Vitamin ini diketahui baik untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah kanker. Yang kelima, menjadi indera peraba. Kulit terdiri atas saraf sensorik yang berfungsi sebagai indera peraba. Berkat adanya saraf tersebut, kulit menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan dari luar, mulai dari suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri akibat cedera atau infeksi. Yang keenam yaitu mendukung penampilan. Sebagai organ terluar, kulit dapat mendukung penampilan sekaligus menjadi gaya tarik tersendiri. Selain itu, kulit yang sehat, lembut, dan terjaga juga dapat meningkatkan rasa percaya diri orang yang memilikinya. Yang ketujuh yaitu kulit sebagai alat ekskresi. Kelenjar-kelenjar kulit akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Yang kedelapan yaitu kulit sebagai pembentuk pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal kulit. Jumlah melanosit yang besarnya butiran pigmen menentukan warna kulit seseorang. Semakin banyak warna, kulit pun akan semakin menggelap.
Paparan terhadap sinar matahari mempengaruhi produksi melanosom. 9. Kulit sebagai pelindung tulang dan otot. Sebagian besar hipodermis terbuat dari lemak, jaringan ikat, dan elastin. Kadar lemak yang tinggi membantu melindungi dan mencegah tubuh kehilangan terlalu banyak panas. Yang ke-10 sebagai sistem kekebalan tubuh. Kulit memiliki mekanisme kekebalan tubuh bawaan yang membantu melindungi tubuh dari patogen, yaitu bakteri dan virus membawa penyakit. Lapisan tinggi epidermis yang disebut dengan lapisan korneal adalah lapisan unik yang terdiri dari keratinosit. Kulit termasuk organ ekskresi karena dapat mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, dan sedikit limbah nitrogen dalam bentuk urea. Ekskresi pada kulit. Prosesnya yaitu ketika tubuh kita banyak gerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang dan menghasilkan enzim bradikinin. Saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai di dalam tubuh. Jika kamu lari di bawah terik matahari, lihat kulitmu mengucurkan keringat dari sini. Ngomong-ngomong, keringat sebenarnya tidak berbau. Bau busuknya muncul saat menyatu dengan bakteri kulit kita saat sedang melakukan pendinginan. Sekarang, mari kita berpetualang lebih jauh. Lapisan ini sangat indah dan memukau keseluruhan struktur kulit yang bergantung pada dermis. Ini tadi penjelasan mengenai kulit. Mudah untuk difahami, bukan?